الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi rabbunal kafi qasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ala kulli nasbi kulli janam jam syalin wa syuhada salihin. Sallallahu alaihi fi hadal kitab al-syekh Mustafa al-Qalil syekh. Ustadzina wa alamin syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhlasu. Ikhlas. Al-amalu jismun ruhuhul ikhlasu. Al-amalu utawi pekerjaan iku jismun kaya dene awak. Ruhuhu utawi nyawane jismun, ruhuhu utawi nyawane amal iku al-ikhlasu ikhlas. Kali ini kita berbicara tentang ikhlas. Menurut Mustafa al-Ghalayin, ikhlas itu digambarkan seperti tubuh seseorang yang bisa hidup dengan nyawanya. Nyawanya apa? Nyawa dari amal itu al-ikhlas, adalah ikhlas. Kalau badan itu ruhnya, amal itu ruhnya adalah ikhlas. Ya, perlu dipahami oleh kita. Apa itu pengertian ikhlas? Ikhlas itu adalah merupakan suatu amalan atau perbuatan yang tidak punya tendensi material atau tendensi atau pamrih-pamrih yang berbentuk materi. Ikhlas itu adalah merupakan satu perbuatan yang tendensinya atau pamrihnya itu adalah hanya ikhlas, hanya ridho Allah. Jadi amal yang ikhlas itu hanya amal yang mengharapkan ridho Allah. Innal jisma sak temene jisim iku mata farokot, ari kalane pisah hu ing jisim apa ruhuhu nyawane jisim allati kang biha kelawan allati kiwamuhu utawi jadi penegake jisim. Kana mongko ana apa jisim iku jusatan dadi awak hamidatan kang mati la haraka kang ora ana gerak fiha ing dalem justah
wala faidata lan ora ana faidah, ora ana kegunaan turja kang diharapake apa faidah minha saking jussah. Fakadzalikal amalu, semono uga amal atau pekerjaan, iza zayala tetkalane lepas hu ing amal apa ikhlasu ikhlas. Sesungguhnya jisim manusia atau badan manusia itu apabila telah lepas, telah pisah dari nyawanya, maka jisim manusia itu atau badan manusia itu akan menjadi bangkai, jadi benda yang mati. Tidak ada gerak, tidak ada guna yang bisa diharapkan dari jisim itu. Pendek kata, jisim setelah mati tidak ada faedahnya apa-apa. Begitu pula amal, apabila telah kehilangan ikhlas, ya seperti jisim yang sudah mati. Oleh karena itu, agar supaya amal seseorang itu punya ruh, punya guna, punya faedah, maka amal itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah nyawanya. Kam ra'aina qauman, kam pirang-pirang ra'aina, kang ningali sapa kita qauman ing kaum, ya'maluna kang padha pekerja sapa kaum, ghaira annana angin tetapine sak temene kita iku lam nara, ora weruh sapa kita asaron ing hasil sholihan kang bagus li amalihim keduwe pekerjaane kaum. Wa kasirun lan akeh minhum saking kaum iku lam yuwaffiq, ora bisa berhasil fima ing dalem barang-barang qasada kang nejo utawa nuju sapa kathirun ilaihi maring ma. Fadhalla mongko dadi sapa kathirun iku fi syatihi ana pinggire ma. Au khada utawa menyelam sapa kathirun minhu saking ma doh-dohan ing tempat kang dangkal. Walam yastati lan ora mampu sapa kathirun ayasila yen to tumeka sapa kathir ilal ghamri maring panggonan kang jero to maring pusat. Fanakaso mongko kembali sapa kathir ala aqibaihi maring membalik tungkak lorone kathir, membalik tungkak lorone kathir, khasiron nisabi halih akeh kerugian susah payahe wa dhahabi lan modale. Kita dapat memahami dari contoh yang telah kita baca tadi. Banyak orang-orang yang bekerja, melakukan pekerjaan apa saja, tetapi pekerjaan itu tidak menghasilkan sesuatu, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh. Kecenderungannya justru malah banyak kegagalan. Mengapa terjadi seperti itu? Sebab orang itu adalah bekerja tidak sampai tujuan yang diinginkan.
tetapi kerja hanya coba-coba. Tidak ada iktikad yang baik, iktikad yang kuat untuk mencapai satu pekerjaan dengan hati yang tulus. Kalau pekerjaan dilakukan seperti itu, rata-rata pekerjaan itu akan gagal di tengah pekerjaan. Ibaratnya orang yang membuka kebun, orang yang memang ingin berhasil mesti akan direncanakan. Mulai akan membuka kebun sampai biayanya, waktunya, modalnya dan segala macamnya diperhitungkan. Sehingga resiko apapun yang akan dihadapi tetap dihadapinya dengan hati yang tangguh, bukan coba-coba. Ibaratnya santri yang belajar di pondok, mulai begitu masuk di pondok sudah diperhitungkan bahwa belajar di pondok itu lain dengan belajar di luar pondok. Rata-rata belajar di pondok diperlukan kesabaran yang cukup tinggi. Sebab di pondok adalah ditekankan belajar mandiri. Tidak ada di pondok banyak ditekan ini itu, terserah mau belajar demikian rupa. Tidak banyak aturan, tapi santri harus tumbuh kesadarannya sendiri, keikhlasannya sendiri untuk mau belajar. Apabila santri itu belajar hanya mau belajar kalau dorong-dorong oleh orang lain, didorong-dorong oleh gurunya, tidak punya kesadaran sendiri, pastilah hasil belajarnya di pondok itu adalah sangat-sangat minimal. Kalau perlu tidak berhasil. Nah, makanya ikhlas itulah yang menjadi dasar. Kalau memang tujuannya belajar tanpa harus didorong oleh siapapun, iktikad belajar, pasti dia akan bekerja dengan baik. Ibaratnya kita orang bekerja gotong royong misalnya, di pondok kan sudah biasa pekerjaan gotong royong. Kalau gotong royong itu dikerjakan dengan ikhlas, santri-santri tentu kerjanya senang, baik dikasih es maupun tidak. Nah, mau dikasih makan atau tidak, dia akan kerja. Yang kerjanya ikhlas tetap kerjanya dengan baik. Yang tidak ikhlas, wah kalau ada esnya cepat-cepat minum, ada makanannya cepat dihabiskan, kerjanya malas. Itu yang tidak ikhlas. Kalau yang ikhlas ada tidak jadi tujuan masalahnya, tujuannya adalah gotong royong. Nah, gitu. Walaisa lihadzal amri, walaisa lan ora ana lihadzal amri kedue iki perkara apa min sababin saking sebab ila annal ikhlas maring sak temene ikhlas iku lam yakun ora ana apa ikhlas iku raidu hadhil fiati dadi penuntune iki kelompok, dadi penuntune iki kelompok li annaha terus sak temene hadhil fi'ah iku lam ta'mal ora bekerja apa hadhil fi'ah illa li jari maghnamin kecuali krana golek keuntungan mazmumin kang tercela au kasbi syarafin utawa golek kemuliaan mauhumin kang lagi dibayangake, mauhumin kang lagi dibayang-bayangake. Nah, ini rahasianya. Mengapa orang itu bisa bekerja, tidak bisa berhasil? Dan ini banyak pekerjaan di mana-mana gagal di tengah jalan, itu banyak. Mengapa? Kalau diteliti-teliti, orang yang kerja itu memang tidak punya dasar ikhlas. Dia bekerja hanya untuk mencari untung. Untungnya tercela, untungnya tidak terpuji, atau mencari satu kemuliaan tapi baru bayangan. Banyak kan?
orang yang memborong pekerjaan. Wah, harapannya untungnya besar. Nah, nggak tahu-taunya mungkin diperhitungkan untungnya tidak besar, gagallah di tengah jalan. Atau dicari untung besar, pekerjaannya gagal. Atau mungkin orang cari pekerjaan, jadi apa gitu, jadi pejabat apa, jadi orang mulia. Tapi kan baru bayangannya saja. Setelah jadi pejabat sungguhan, nggak tahu-taunya dia harus banyak pekerjaan yang dilakukan. Akhirnya tidak mampu, kembalilah jadi frustasi. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena dasar kerja ikhlasnya tidak ada. Wasirru utawi rahasiane fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh iku annaman sak temene wong ya'malu kang bekerja sapa man mukhlison halih ikhlas fi amalihi ing dalam kerjane man li ummatihi krana kanggo kepentingan umate man wa watonihi lan tanah aire man tahwi mongko dadi seneng tahwi mongko dadi condong ilaihi maring man apa afidatun nasi hati-hatine wong akeh wayahutuna lan padha menjaga sapa nas hu ing man bitasji'i kelawan aweh semangat wat tahbiri lan aweh pujian au bil maunati utawa aweh bantuan wat tanfiri lan pelaksanaan fayazdadu mongko dadi tambah bidzalika kelawan mengkono kabeh apane himmatan cita-citane wa nasyaton lan rajine watanmu lan dadi berkembang fihi ing dalem man apa ruhul jiddi jiwa kesungguhan wal musabarati lan jiwa ketekunan halal amali maring bekerja. Nah, ini rahasianya. Mengapa orang itu kerja harus ikhlas? Ternyata orang yang bekerja dengan ikhlas itu bekerja betul-betul diniati untuk kepentingan umatnya, tanah airnya, daerahnya dan sebagainya. Orang yang kerjanya ikhlas kayak gitu ternyata mendapat dukungan spiritual dari banyak orang, dari masyarakatnya. Semua masyarakat yang melihat orang bekerja kayak gitu semuanya senang, semuanya mendukung, semuanya membantu, semuanya memuji. Dan masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan bantuan dan seterusnya. Itu kalau kerjanya ikhlas. Bisa diuji, silahkan diuji. Kalian jadi guru ngaji misalnya di masyarakatnya, guru ngaji Al-Quran atau guru ngaji apa, di masjid, di musola, karena sudah tamat dari pondok pesantren diminta sudah jadi guru ngaji Al-Quran setiap ba'dal maghrib ya. Mas santri sampean wis mulai pinter ngaji Quran, coba diwarai adik-adik sing neng kampung ben pinter kaya sampean. Oh nggih nggih. Rasa tekok berapa uang dengarnya? Nah, coba kalian punya kesadaran, punya keikhlasan. Adik-adiknya di kampung diajari belajar Al-Quran, rajin setelah maghrib ya, ikhlas hatinya. Mau dikasih upah atau tidak oleh masyarakat itu bukan tujuan. Tetapi kalau kalian memang sudah ikhlas mengerjakan itu, yakin masyarakat tidak tinggal diam. Masyarakat akan tumbuh kesadarannya, akan membantu, bahkan memberi upah. Mungkin banyak yang antri untuk ingin ambil menantu ya, kan gitu. Tapi kalau kerjanya nggak ikhlas, mesti banyak yang mencaci maki. Fajazdadu bidzalika himmatan wa nasyatan.
Dengan banyaknya dukungan dari masyarakat itu, maka orang yang kerjanya ikhlas itu akan menjadi tambah besar cita-citanya, tambah besar kerajinannya, bahkan jiwa kesungguhannya, ketekunannya akan semakin menjadi baik. Habis semuanya mendukung. Bahkan masyarakat merasa kehilangan apabila kamu tidak berada di tengah masyarakat, dan merasa bersyukur kedatangan kamu di tengah masyarakat. Itu kalau kerjanya ikhlas. Nah, gitu. Amama anapun utawi uwong ya'malu kang bekerja sapa man ghairu mukhlisin halih ora ikhlas. Fa innahu mongko sak temene wa ing katam lan senajan nyimpen sapa man, menyimpan sapa man ma ing barang-barang yutmiru kang rahasiaake sapa man hu ing man hinan ing waktu minat dahri, hinan ing pirang-pirang waktu minat dahri saking taun, la buddha mongko pasti ayang kasyifa yen terbuka apa awaruhu cacate man, wayah tadiha lan dadi jelas apa amruhu perkarane man, fayan firo mongko dadi melayu minhu saking man sapa man wong kana kang ana sapa man sandingi wi lahu maring man yakmalu ghairu mukhlis, rujuke iku muainan wong kang nulungi wayuh milah lan ninggalake sapa man kana lahu muinan hu ing man yakmalu ghairu mukhlis, sapa man wong sajja'a wa yuhmilu lan ninggalake hu ing man yakmalu ghairu mukhlis, sapa man wong sajja'a kang mendukung sapa man hu ing man yakmalu ghairu mukhlis, wa habbadha lan memuji-muji sapa man sajja'a amalahu ing pekerjaane man yakmalu ghairu mukhlis. Wa bidzalika lan sebab iku tatufu dadi lemah apa himmatuhu cita-citane man yakmalu ghairu mukhlis, wa tafturu lan terputus apa azimatuhu kemauane man yakmalu ghairu mukhlis, fayada'u mongko ninggal sapa man yakmalu ghairu mukhlis ma ing barang-barang kana kang ana sapa man iku yakmalu bekerja sapa man ing ma mutarron halih terpaksa, wa takunu lan ana apa akibatu amrihi akibat urusane man atau pungkasan urusane man iku khosaratal madah kerugian material wal adabi lan nilai sosial, wa ya'isu lan bakal urip sapa man yakmalu ghairu mukhlis misatan kelawan urip ghairu radiyatin kang ora bahagia. Nah, sekarang kebalikannya. Orang yang bekerja tidak ikhlas. Nah, meskipun ketidakikhlasannya itu dirahasiakan, disimpan bertahun-tahun, tetapi yang namanya tidak ikhlas akhirnya toh akan terbuka. Masyarakat akan tahu bahwa pekerjaan orang itu tidak ikhlas. Setelah nampak pekerjaannya tidak ikhlas, dia hanya pamrih-pamrih material tertentu, ben dipek mantu mungkin, atau ben oleh duit akeh mungkin,
ben diangkat jadi kepala sekolah mungkin, atau ben jadi imam masjid mungkin. Hanya pamrih-pamrih kayak itu ternyata tidak tercapai, maka orang itu akan tersingkir dari masyarakat. Sebab apa? Pekerjaannya akan semakin menjadi melemah, kemauannya semakin berkurang, dan akhirnya dia akan meninggalkan pekerjaannya itu dengan paksa. Dia merasa, weh kerja nih gini ora untung blas. Mosok dadi imam masjid ra digaji, dadi guru ya ra digaji. Sudimen mulang nang kene balik wis. Itu yang terjadi. Karena pekerjaannya tidak ikhlas. Dia nggak yakin di balik pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah. Apabila ikhlas akan menjadi amal yang membawa kebahagiaan sampai di akhirat kelak. Wal amsalu ta contoh ala zalika ing atase mengkono kabeh iku kathiratun akeh. Banyak contoh seperti itu. Contohnya, fakam mongko pirang-pirang ro'aina ningali sapa kita jam'iyatin ing pirang-pirang organisasi qomat kang berdiri apa jam'iyat. Famalah bisa mongko ora suwe apa jam'iyat angko adat yang terjadi ambruk jadi buyar apa jam'iyat. Wakam syahadna, wakam lan pirang-pirang syahadna menyaksikan sapa kita masru'atin ing pirang-pirang perusahaan nahadot kang berdiri apa masru'at fama makasat mongko ora waktu suwi ansakotot yen jatuh apa masru'at wa ta'dadu hadhil hawadis utawi hitungane iki peristiwa iku yahtaju butuhake apa hadil hawadis ila sofahatin maring pirang-pirang halaman layat tasiu kang ora muat laha maring mencatat hawadis apa sadru hadil izati permulaane iki kitab Izzatun Nasyiin. Gak mungkin. Nah itu contohnya. Kita bisa lihat di masyarakat. Banyak pekerjaan tidak lama hancur lagi. Organisasi bubar lagi. Pabrik menjadi berhenti. Borongan jalan jadi macet kembali. Apa? Nah, tidak ada lain ya karena tidak ada rasa ikhlasnya. Fakun mongko ana sira ayuhan nasyi wahai pemuda iku mukhlison wong kang ikhlas fi amalika ing dalem amal sira pekerjaan sira tablu mongko bakal tumeka sapa sira aqsa amalika ing puncake cita-cita sira wahdar lan wedya sira antabiah ing yen to menjual sapa sira al wijdana ing prinsip hidup al wijdana ing prinsip hidup bil asfarironnani kelawan kuning-kuninge emas fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono antabi al wijdan bil asfarironnan iku rak bul munafikina prilakune wong-wong munafik kabeh alladzina rupane wong akeh yastabdiluna kang padha menukar sapa alladzina ad-dunya ing donya bidini kelawan agama wad dolalilan kesesatan bil yakini kelawan keyakinan wa uidzu lan nyuwun karep sesapa ingsun ka ing sira billahi maring Allah takuna yen to ora ana sapa sira iku minal mukhlisina sangka golongane wong kang padha ikhlas kabeh. Santri-santri sekalian yang kami sayangi. Terakhir dari uraian ini Mustafa Al-Walayan sebagai penulis buku ini mengajak dan mengingatkan kepada kita, jadilah kamu seorang yang ikhlas beramal, maka kamu akan mendapatkan keberhasilan di cita-cita kalian. Jangan kalian menjadi orang murahan, orang yang suka menjual keyakinan,
dijual, ditukar dengan nilai-nilai material. Ya, biasanya ini kira besar pemilu ini, kayak kaos ngono, malih nek. Oh betul cung. Jangan seperti itu. Santri juga gitu. Ya, kalau mau belajar sungguhan, sampai tamat, sampai jadi orang pandai. Jangan diiming-imingi pek mantu lerek. Apa? Wadzalika da'bul munafikin. Perilaku yang seperti itu adalah perilakunya orang-orang munafik. Orang munafik itu orang-orang yang suka menjual agama dengan dunia, menjual keyakinan dengan kesesatan. Bisa kamu lihat berbagai contoh di berbagai peristiwa. Oleh sebab itu kami berpesan kepada santri-santri, jadilah santri yang bekerja dengan ikhlas. Ya, sebab itu sudah menjadi perintah Allah. Nah, kita bekerja itu adalah ikhlas. Jangan bekerja hanya pamrih material. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, membimbing kepada kita pada jalan yang benar, sehingga selalu kita menjadi santri yang dapat bekerja dengan ikhlas, sehingga amal kita akan menjadi amal yang membawa keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Sekian, marilah pengajian kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.